Bab 261, kata-kata saudara Su terlalu klasik. Nama, tangkap Dewi dari Douluo penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Sekarang kamu selalu puas. Setelah sekian lama, Su Suyun meremas daging empuk di pinggang Suran, dan berkata dengan marah. Saat ini, dia glamor dan menawan. Puas. Suran tersenyum, mengusap pinggang Su Suking yang sangat ramping, merasa nyaman dan puas di dalam hatinya. Kalau punya istri seperti ini, bagaimana bisa suami memintanya? Suyun dan Suking miliknya adalah makhluk terindah di Kekaisaran Xingluo. Ada beragam gaya, dan yang lainnya sedikit murni. Jika orang biasa mendapatkan salah satunya, itu adalah berkah yang besar, tetapi dia memiliki keduanya. Namun, untuk saat ini karena kekhawatiran akan kekuatan keluarga Dai, begitu hubungan antara dia dan Su Suyun terungkap, itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius, jadi dia hanya bisa menjaga jarak sementara dari Su Suyun, memanfaatkannya, tidak ada yang bisa berhubungan satu sama lain, sedikit. Namun keadaan ini tidak akan bertahan lama. Selama tingkat kultivasinya menembus Soul Sein, kekuatannya di benua Douluo mungkin akan langsung sebanding dengan Qian Daoliu, eksistensi teratas Tang Chen di benua Douluo. Semua perlawanan saat itu tidak ada artinya. Kalau begitu kamu tidak bisa segera kembali. Kamu sudah lama meninggalkan jamuan makan. Jika seseorang mengetahui kelainanmu, itu tidak baik. Untuk saat ini, kami tidak bisa mengungkapnya, desak Su Suking. Mendorong Suran. Dia ingin Suran segera pergi. Dia sekarang dapat melihat bahwa Suran terlalu tidak tahu malu, dan mudah untuk mendapatkan 1 inci pun. Begitu dia diberi kesempatan, dia akan tinggal di sana selamanya, dan dia akan tinggal di sana selamanya jika dia tidak puas. Benar-benar cemas, tapi dia tidak mengerti kenapa, semakin mencemooh Suran, semakin erat dia jatuh cinta, dan dia mencintai dan membenci, dan dia tidak mengerti seperti apa rasanya. Apa yang kamu takutkan? Ini masalah besar. Aku akan membawamu ke kerajaan Dou Empire. Kami kawin lari. Meskipun kerajaan bintang Luo kuat, itu merupakan pencegah bagiku karena pasukannya sedikit pencegah. Tidak kuat orang tersebut bisa menjadi ancaman bagiku, kata Suran. Jika dia melarikan diri ke kerajaan Dou Empire, tidak akan mudah bagi kerajaan bintang Luo untuk menghadapinya. Keluarga Dai bukanlah Spirit Hall, jadi dia bisa mengirimkan beberapa judul Douluo di atas level 95 untuk melakukan tugas dengan santai. Karena itu, Suran mencium wajah Su Suyun lagi. Oh, kamu akan mati. Su Suyun tersipu, dan kemudian dengan tegas berkata, jika ada hari seperti itu, jika hubunganku denganmu terungkap, aku tidak akan pernah pergi. Kalau begitu, keluarga Su akan terlibat. Meskipun keluarga Dai dan keluarga Su memiliki hubungan dekat dan memiliki keterampilan bela diri dan perpaduan jiwa, mereka telah saling kenal selama ribuan tahun. Namun, Su Suking secara pribadi memutuskan kontrak pernikahan dan tetap bersama Suran. Kemudian, Su Suyun membawa pangeran tertua dan Suran bersama-sama. Insiden sebelumnya mudah untuk ditekan, lagi pula, Dai Mubai tidak memiliki pengaruh di Kekaisaran Bintang Luo. Dai Mubai juga telah diam di Kekaisaran Bintang Luo selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang peduli dengan urusannya. Namun pangeran tertua Davis berbeda. Jika urusan Su Suyun dan Suran terungkap, semua bangsawan akan membicarakannya, dan keluarga Dai harus menghukum mereka dengan berat dan bahkan keluarga Su untuk menjaga wajah mereka sendiri. Baiklah, saya akan memperhatikannya di masa depan, dan saya tidak akan membeberkannya. Suran menghela nafas dan mengusap rambut panjang Su Suyun. Aku akan pergi dulu, dan aku akan datang kepadamu pada malam hari. Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Sekarang terlalu singkat untuk mengatakannya. Suran selesai berbicara, dan melihat tubuh indah Su Suyun dengan rok merah, dan menelannya. Air liur, apapun yang terjadi malam ini, dia juga mengisyaratkan bahwa Davis akan membiarkan dia tinggal di rumah Pangeran Agung,
dan kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk memiliki lebih banyak waktu untuk menghubungi Suyun. Namun menurut pemikiran Davis tentang dirinya, meskipun dia tidak mengambil inisiatif untuk menemukan Davis akan melakukannya. Sejujurnya, dia bersimpati pada Davis. Kakak Dai juga orang yang berbakat, bagaimanapun juga, dia dianggap baik padanya. Jika dia bukan pilihan terakhir di masa depan, dia akan menjaga Davis tetap hidup. Bayi ini terlalu menyedihkan, lebih buruk dari Dai Mubai. Kamu embrio buruk, kamu ingin menjadi bodoh lagi. Su Suyun mendengarkan kata-kata Suran, dan semakin banyak mereka mendengarkan, semakin banyak hal yang salah. Apa yang baru saja dikatakan Suran? Datanglah padanya di malam hari. Apakah Suran gila? Itu berani. Jangan khawatir, aku akan membuat Wes mabuk, kata Suran sambil berjalan ke pintu, menunjukkan senyuman. Terakhir kali dia mengisi Davis dengan anggur, Davis menghindari makan malam kerajaan. Kali ini Davis tidak akan lalai, bukan? Dia dan Davis adalah teman dekat dan pasti bersenang-senang. Bagaimanapun, dia berdarah kilin, sedikit anggur ini sepertinya tidak akan berpengaruh padanya. Selama Davis mabuk, bukankah istana Pangeran Agung akan bisa berjalan-jalan dengan kekuatannya? Kamu, Su Suyun sangat malu sehingga Suran menjadi semakin lancang, bahkan mengatakan ini. Namun jika Davis pingsan, bukan tidak mungkin. Namun bagaimanapun juga, langkah terakhir tidak dapat dilakukan, dan batas ini tidak dapat ditembus. Jika tidak, menurut temperamen Suran, ada satu atau dua, dan tidak akan ada akhir di masa depan. Saudara Su, apa yang sudah lama kamu lakukan? Davis melihat Suran datang, dan mengajaknya duduk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, kakak Dai, bukankah kakak Suyun baru saja menari? Aku melihat seorang penari di antara mereka yang cukup menawan, terutama posturnya yang goyah di ruang dansa, berkata, dengan lingkaran merah anggur di wajahnya, dia minum bersama Davis. Haha, kakak Suran benar-benar remaja yang romantis. Melihat Suran mengatakan ini, Davis langsung memahaminya, dengan tatapan bahwa aku tahu segalanya. Seks kacau setelah minum, secara fisiologis ini adalah masa lalu. Meskipun Suran adalah seorang jenius, dia masih remaja, dan dia secara alami tidak terkendali dalam hal itu. Dengan bakatnya, dia menginginkan seorang wanita, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Saudara Su yang mana yang kamu lihat? Aku akan mengirimkannya kepadamu. Davis menyeringai dan menepuk bahu Suran. Saudara Su masih mewaspadai dia. Pria menyukai wanita, itu normal. Dengan bakat Suran, apakah dia menginginkan wanita manapun? Dan untuk memenangkan Suran, apalagi seorang gadis penari, sang putri, wanita bangsawan, dia dapat membantu Suran menarik garis. Batuk-batuk, saudara Dai, ini tidak perlu. Saudara itu seperti tangan dan kaki, dan wanita itu seperti pakaian. Ada pakaian yang bisa dicuci dan dipakai terus-menerus, dan ada pula pakaian yang dipakai dan dibuang begitu saja dan tidak ingin dipakai untuk kedua kalinya, kata Suran. Saudara Su benar sekali. Mata Davis berbinar, kata-kata Suran hampir alkitabiah dan klasik. Saudara laki-laki itu seperti saudara kandung, dan wanita itu seperti pakaian. Itu hebat. Wanita semuanya adalah awan, yang hanya mempengaruhi dirinya sendiri, dan hanya saudara yang dapat membantu dirinya sendiri mencapai puncak. Dia adalah Davis, kaisar masa depan, dan akan ada banyak selir di haremnya di masa depan. Tentu saja, dia harus memperbaiki mentalitasnya. Saudara Dai, menurutmu saudara laki-laki itu penting, atau perempuan itu penting? Kata Suran, ekspresinya menjadi serius. Faktanya, Davis masih bagus. Tentu saja saudara itu penting. Davis berkata langsung tanpa ragu-ragu. Baiklah, kakak Dai, ayo pergi. Suran dan Davis minum dan terus minum bersama Davis. Banyak orang di sekitar melihat bagaimana Davis dan Suran minum-minum,
dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pangeran benar-benar seorang pangeran yang hebat. Dia begitu mengabaikan identitasnya, sebuah ritual jasmani. Suran benar-benar ahli dunia. Dia sangat berbakat, memiliki cinta abadi, dan suasana hatinya bebas dan tidak terkendali. Tentu saja mereka hanya bisa melihat penampilannya. Nampaknya keduanya serasi, namun nyatanya mereka memiliki lebih banyak pemikiran di belakang mereka. Namun, Davis tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, Suran pergi merendam Zhu Suyun dengan Davis dalam keadaan mabuk. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Dia dan Zhu Suyunlang tertarik pada selir, tetapi mereka dihalangi oleh pedang berat kekuasaan kaisar. Sejak saat itu, Suran dan Zhu Suyun hanya bisa saling menggoda. Sayangnya, ini benar. He Suran baik, tapi bukan penjahat. Dengan cara ini, itu sejalan dengan gayanya. Sebagai seorang pria terhormat, dia tidak bisa berbuat jahat. Hal-hal yang jahat, dengan cara lain, menjadi adil. Setelah sekian lama, semua orang di jamuan makan telah pergi. Kaisar Dai dan Ratu Su melihat Suran dan Davis memiliki persahabatan yang begitu dalam, saling tersenyum, dan pergi tanpa memperhatikan mereka. Sebagai pangeran tertua, Davis harus memiliki komunikasi yang baik dengan talenta muda seperti Suran. Hanya komunikasi yang dapat membuat kemajuan. Hubungan antara Suran dan Davis lebih baik. Di masa depan, Davis akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari Suran setelah dia berhasil. Seorang jenius seperti Suran akan menjadi kekuatan yang tiada taranya di daratan di masa depan, dan orang seperti itu tidak akan dikendalikan oleh kekuatan kekaisaran. Bagi orang seperti itu, dia hanya bisa tergerak oleh perasaannya yang sebenarnya. Saudara Su, jangan minum lagi, dan kamu akan mabuk lagi. Davis muntah, memanggang dan menyentuh Suran, lalu meminumnya sekaligus. Saat ini, wajahnya benar-benar merah. Dia bukan Suran, dia memiliki fisik yang kuat, dan dia bisa minum begitu banyak anggur dengan tubuh manusia sebelum dia menuangkannya. Hanya saja tubuh yang bergoyang tersebut mengungkapkan keadaan Davis saat ini, dan ia telah bertahan. Agar tidak kehilangan muka di depan Suran, bertahan agar dirinya tidak jatuh. Melihat ini, Suran tidak ingin terus meminum Davis lagi. Saudara Dai, aku akan mengantarmu kembali, kata Suran sambil meletakkan Davis di bahunya dan berjalan keluar. Rumah Pangeran Agung, dia sering pergi ke sana, tapi dia sangat akrab dengannya. Berjalan di jalan, Davis memandang Suran dengan bingung, sedikit sedih. Setelah menahan diri untuk waktu yang lama, saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Su, bagaimana kamu bisa minum begitu banyak? Kamu bisa minum begitu banyak tanpa mabuk? Davis sedikit sedih. Dia adalah pangeran tertua. Dia selalu mabuk untuk bersosialisasi, tetapi di depan Suran, dia mendapati dirinya adalah seorang adik laki-laki, Suran minum lebih banyak darinya, mengapa itu tidak penting? Gila, sekarang dia merasa tidak bisa menahan kencing, tapi wajah Suran tidak merah dan jantungnya berdebar-debar. Saudaraku Dai, tubuhku agak istimewa. Biasanya aku tidak mabuk, Suran berkata dengan sungguh-sungguh, melihat ekspresi Davis yang mengantuk dan tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki darah unicorn, di mana orang normal bisa meminumnya. Ini, oke. Davis merasa tidak berdaya, hanya merasa semakin mengantuk. Demi menjaga keagungan pangeran tertuanya, dia hanya bisa bertahan. Saudara Su, siapa penari yang kamu bicarakan hari ini? Davis tidak ingin tidur sendirian, jadi dia hanya bisa berbicara dengan Suran sebentar. Saya tidak tahu namanya, saya hanya tahu nama belakang Su. Suran berkata dengan penuh minat, dengan jenis kejahatan yang berbeda di dalam hatinya. Nama belakangnya Su. Davis tiba-tiba menjadi lebih jelas, dan dia selalu punya firasat buruk. Nama belakangnya Su, bagaimana rasanya aneh. Bukankah itu nama keluarga yang sama dengan Suyun? Nama keluarga Su, kakak Dai, apakah kamu mabuk dan tidak terdengar?
kata Suran, membantu Davis masuk ke rumah Pangeran Agung dan membawanya ke kamar tidur. Oh, aku salah dengar. Kakak Su, peminumku lumayan. Alasan aku mabuk kali ini adalah karena kecelakaan. Lain kali aku tidak akan mabuk bersamamu lagi. Davis bersikeras, kata pria itu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak bisa? Meskipun dia tidak minum sebanyak Suran, dia tetap harus berpura-pura menjadi baik. Ini wajar. Lain kali, biarkan Suster Suyun menuangkan anggur untuk kita. Mari kita minum yang enak. Suran tersenyum. Davis masih memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Lain kali dia akan lebih dari sekedar mabuk dengan Davis. Davis tidak mabuk, dia tidak akan kembali. Bagaimanapun, Suran pasti tidak akan mabuk. 10 Davis tidak mabuk, apalagi untuk Suran. Bagaimana kau mengatakan itu? Apa yang saya inginkan bukanlah apa yang saya gambarkan. Davis mungkin hanya minum, tapi tentu saja dia punya rencana lain. Suran membaringkan Davis di tempat tidur. Begitu Davis berbaring, dia mendengkur dan tertidur. Sebelum berbicara dengan Suran, dia perlahan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Jatuh di tempat tidur, tentu saja tidak bisa menahannya, jadi saya tertidur saja. Suran, kamu. Su Suyun mendengar kata-kata Suran sebelumnya, selalu sedikit khawatir, menunggu Suran dan Davis kembali. Dia agak sulit dipercaya melihat Davis langsung mabuk. Davis adalah seorang pangeran, dan dia memiliki banyak interaksi sosial dengan anggota klan di bawah komandonya. Tentu saja, dia memiliki volume minuman yang bagus. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Davis mabuk berat. Sayang Suyun, kamu tidak menyukainya. Ketika Suran melihat Davis sudah tertidur, dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap berani, dan tidak menyembunyikan apapun. Su Suyun adalah wanitanya, dia sekarang, dan dia akan menjadi wanita di masa depan. Meskipun Su Suyun dan Davis memiliki akad nikah, apa akad nikahnya? Davis bahkan jarang memegang tangan Su Suyun sampai sekarang, dan tidak akan ada peluang di masa depan. Suran, apakah kamu gila? Wajah cantik Su Suyun sedikit berubah, dan dia melirik ke arah Davis yang sedang tidur. Jantungnya berdebar kencang, kakinya hampir melemah karena ketakutan. Jika Davis tidak tertidur dan sadar saat ini, bukankah dia dan Suran akan ketahuan? Apa yang kamu takutkan? Kakak Dai sedang tidur, kata Suran sambil menarik Su Suyun ke dalam pelukannya dan menciumnya. Kamu, wow, jantung Su Suyun Fang berdebar kencang, dan ada perasaan gembira yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Suran, pergi dari sini dulu. Su Suyun akhirnya kewalahan dan ingin meninggalkan tempat yang benar dan salah ini. Oke, kalau begitu kamu bilang dulu, kamu mencintaiku, kamu harus menambahkan nama kita. Suran berkata tanpa malu-malu sambil memeluk pinggang lembut Su Suyun. Aku, Su Suyun, akan selalu mencintai Suran. Cepatlah, atau aku akan sangat marah. Wajah cantik Su Suyun memerah, dan butuh waktu lama untuk mengatakannya. Dia menendang Suran dengan kesal, dan Suran mendapat masalah lagi. Aku sangat marah. Oke, ayo pergi. Suran memegang betis Su Suyun dengan telapak tangannya, dan langsung dipeluk oleh seorang putri. Dia merasa tidak ada orang di sekitarnya, dan dengan cepat menuju ruangan tempat Su Suyun berada. Di dalam kamar, di bawah cahaya redup, Suran dan Su Suyun berada di ruangan yang sama, dan suasananya sedikit menawan. Saat ini, Su Suyun mengenakan rok midi hitam, duduk di tepi tempat tidur, kakinya yang indah dibalut kaos kaki hitam setinggi lutut. Su Suyun mengertakkan gigi dan menatap Suran dengan marah. Suran, musuhnya, kini menjadi semakin berlebihan. Sekarang keduanya berada di ruangan yang sama, haruskah Suran melakukan hal itu? Jika itu masalahnya, haruskah dia setuju? Su Suyun sedikit terjerat di dalam hatinya, mencibir mulutnya dan menatap Suran. Meskipun dia sedikit lebih tua dari Suran, di depan Suran, dia ingin bertingkah seperti gadis kecil itu, bertingkah seperti bayi di depan Suran.
Sayang Suyun, ada apa? Suran tersenyum, melangkah maju dan memeluk Su Suyun. Hah, ada apa? Sebelum kamu, Su Suyun memandang Suran dengan malu. Embrio buruk ini, di hadapan Davis, bahkan berani menggerakkan tangan dan kakinya, sungguh buruk sekali. Meski Davis sudah mabuk dan tidak sadarkan diri saat itu, dia tetap panik dan takut. Bagaimana jika Davis tiba-tiba terbangun dan melihat pemandangan itu? Dia baik-baik saja, dia tidak takut mati, tetapi bagaimana jika Suran dan bahkan keluarga Su dihukum? Terutama Suran, bakatnya begitu kuat bahkan cukup mengancam status keluarga kerajaan. Alasan mengapa keluarga kerajaan rela meninggalkan kehidupan Suran adalah karena mereka ingin Suran menjadi lebih kuat dan melayani mereka. Jika keluarga kerajaan tahu, Suran tidak hanya tidak patuh seperti penampilannya, tetapi juga memiliki pikiran yang berbeda. Maka Suran pasti akan dikejar oleh keluarga kerajaan. Apa yang harus dilakukan Suran saat itu? Oke, lain kali aku akan memperhatikannya. Suran tersenyum, mencium aroma unik wanita di pelukannya, dan berkata langsung. Tidak ada yang kuat di rumah Pangeran Agung, setidaknya tidak ada yang kuat seperti dia. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah, jadi dia akan sangat berani. Dia bukan bajingan, jadi bagaimana dia bisa menjebak harta karun Suyun di tanah terlarang yang berbahaya demi keinginan egoisnya sendiri. Anda tahu, Suran adalah pria yang hangat, pria yang jujur, dan dia melakukan banyak hal dengan baik. Jangan lakukan itu lain kali, kalau tidak aku akan mengabaikanmu. Kucing Su Suyun merasakan bahu Suran yang murah hati di pelukan Suran, dan merasakan ketenangan pikiran. Itu tidak akan berhasil, kamu milikku, aku yang memutuskan. Suran tersenyum jahat, mengusap pipi cantik dan lembut Su Suyun dengan telapak tangannya. Kamu, Su Suyun cemberut, tanpa berkata lebih banyak. Suran memang seperti ini, mendominasi, tapi dia sangat mencintai pria kecil yang mendominasi ini. Itu saja selama sisa hidupku. Su Suyun jatuh cinta pada Suran, dan dia hanya bisa mengikuti musuh kecil ini. Dia adalah sosok Suran seumur hidup, dan hantu Suran atas kematian. Dia akan mengikuti Suran terlepas dari hidup atau mati. Akhir-akhir ini, selama aku pergi, Davis tidak menyakitimu, kan? Suran berkata dengan wajah serius sambil memainkan rambut panjang Su Suyun. Lagi pula Su Suyun tidak berada di sisinya, di kota Xingluo, jika Davis kuat, itu akan sedikit merepotkan. Tidak, Davis punya pemikiran seperti itu, tapi aku langsung menolaknya. Yang aku suka adalah pria seperti Ran kakak. Davis adalah laki-laki, jadi aku tidak akan membiarkan dia menyentuhku. Jika dia berani menyentuhku, lakukan tanganmu padaku dan aku akan membunuhnya. Kata Su Suyun, rasa dingin bersinar di matanya. Davis adalah pangeran tertua, dan kesannya terhadap Davis tidak bisa dikatakan buruk, tapi dia jelas tidak memiliki kebaikan seperti itu. Dia menyukai Suran, dan Davis tidak melakukan apapun padanya. Jika dia benar-benar berani melakukan hal buruk padanya dan menodai kepolosannya, maka dia pasti akan membuat Davis menyesal datang ke dunia ini. Meskipun jika terjadi sesuatu pada Davis, dia tidak akan sehat. Tapi masalahnya adalah ikannya mati dan jaringnya putus. Dia lebih baik mati daripada disentuh oleh orang lain selain Suran. Sungguh menyedihkan, saudara Dai, Suyun, kamu baik atau buruk? Suran tersenyum saat mendengar kata-kata Su Suyun. Untungnya, dia bukan Wu Dalang, tapi Si Man King. Wanita memang kejam sekali, apalagi Su Suyun, wanita dari keluarga besar yang sudah terbiasa berkelahi di istana sejak kecil. Tapi kenapa dia lebih mencintai Su Suyun seperti ini? Bagaimanapun, Su Suyun memiliki hati padanya, kejam terhadap orang lain, tetapi sangat baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Ini mirip dengan karakternya. Orang jahat, kamu bisa mengatakan itu. Jelas sekali kamu telah melakukan hal-hal buruk, dan kamu mengatakan aku kejam. Su Suyun mengangkat tangan bedaknya dan memukul dada Suran beberapa kali,
dan berkata dengan suara tenang, "Huff, orang jahat seperti Suran seharusnya menjadi pertemuan antara Davis dan Dai Mubai serta dua saudara laki-laki mereka. Namun, dia enggan melakukan hal itu. Jiwa, tubuhnya, dan segalanya adalah Suran. Dia tidak ingin ada hal buruk yang menodai hubungannya dengan Suran. Ada sebotol racun di sini. Pegang saja. Jika kamu sampai pada titik itu, kamu akan menjadi kejam," kata Suran, dan menyerahkan racun yang diberikan 10.000 Raja Iblis kepadanya kepada Zhu Zuyun. Ini adalah harta karun yang telah saya usahakan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Jangan kira hanya ada botol sekecil itu, asal ada yang meminumnya, bahkan jika dia adalah peringkat 99 bergelar Douluo, dia pasti akan mati. Ada 2 jenis racun di dalamnya. Salah satunya sangat mematikan, dan orang biasa akan mati jika menyentuhnya. Yang lainnya adalah racun mental, yang dapat membuat orang keracunan mental. Jenis racun ini lebih tersembunyi dan dapat membuat pikiran orang menjadi segar. Bila diganggu, bahkan akan menjadi boneka sepenuhnya saat penyerangan, tapi hanya penghasutnya yang bisa mewujudkannya. Suran menjelaskan, "Kalau begitu aku akan diam-diam membawa psikotoksin ini ke makanan Davis." Mata Zhu Zuyun berbinar, dan sebuah ide berani muncul di hatinya. Davis selalu berada di antara dia dan Suran. Meski Davis tidak bisa mati, psikotoksin di dalamnya tidak mematikan. "Tidak apa-apa," Suran mengangguk. "Ini cara yang bagus. Saudara Dai sebenarnya adalah orang baik, dan dia langsung disebut saudara sampai mati, yang tampaknya terlalu kejam untuk pria seperti Suran. Dan untuk mempengaruhi semangatnya, kemauan adalah cara yang baik. Alasan masyarakat tidak terima istrinya kabur bersama orang lain, baca www, kansu. Com disebabkan oleh penghinaan dan kemarahan yang ditimbulkan oleh roh dan kesadaran. Sekarang saya keracunan, aduh semangat saya terpengaruh, saya tidak merasa malu lagi. Bukankah mungkin untuk mempunyai ide yang lebih berani? Tentu saja, jika kehancuran mentalnya tidak berhasil, pemandangan yang tidak ingin dia lihat tetap terjadi. Kemudian kendalikan langsung rohnya, ubah dia menjadi boneka, dan gunakan cara ini hanya sebagai pilihan terakhir. Kalau begitu aku akan mencobanya besok. Zhu Zuyun sangat bersemangat, duduk di pangkuan Suran, sedikit bersemangat. Dalam hatinya, hanya keluarga Suran dan Zhu yang dia sayangi. Ingatlah untuk memberi lebih sedikit, jangan memberi lebih banyak sekaligus. Kakak Dai sebenarnya orang baik. Kamu sangat tidak tahu malu, semua orang jahat sedang dibuat. Semuanya buruk, semuanya buruk. Kita semua adalah orang jahat. Di malam yang sunyi, terdengar suara bisikan pria dan wanita. Tidak ada yang tahu bahwa seorang pria dan seorang wanita sebenarnya berencana melakukan sesuatu terhadap pangeran tertua. Langit akan menyala, dan lampu di ruangan itu kembali menyala. Zhu Zuyun menyisir rambutnya yang agak panjang, mengumpulkan baju tidurnya yang terbuka lebar dan memperlihatkan musim semi yang tak terbatas, dan mendesak Suran untuk bangun. "Suran, segera bangun. Langit akan segera terbit." Zhu Zuyun mendesak tanpa marah, dan tinju kipasnya mengenai tubuh Suran tanpa pandang bulu. Melihat Suran masih terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun, dia mau tidak mau merobek selimut yang menutupi tubuh Suran. Zhu Zuyun sedikit tidak berdaya, Suran benar-benar tidak terburu-buru. Sekarang mereka tidak bersama secara terbuka dan jujur. Saat siang hari, para pembantu juga sedang bekerja. Akan sangat buruk melihat mereka bersama. "Zuyun, apa yang kamu lakukan?" Semuanya gelap. Suran menyipitkan mata dan melihat keluar jendela, bulan sabit masih tergantung di langit. "Jangan tidur, masih ada 2 jam, langit akan cerah semua, maka akan sangat merepotkan jika kamu ingin pergi." Zhu Zuyun berkata dengan muram, sambil memutar daging di pinggang Suran langsung dengan jarinya. Mendesis, merasakan sakit di pinggangnya, kesadaran Suran menjadi sangat jelas. Meskipun dia kuat dan percaya diri untuk meninggalkan tempat ini dengan tenang, namun tidak ada yang mutlak.
Jika insiden Dongcuang terjadi, bukankah berbahaya? Berpikir, Suran bangkit, memakai sepatu botnya, dan hendak pergi. Suyun, aku pergi dulu. Ingatlah untuk bertindak sesuai rencana. Aku akan datang untuk sarapan nanti, kata Suran sambil membuka pintu untuk melihat sekeliling. Aku tahu semuanya. Aku hanya tidak tahu apakah obatmu efektif atau tidak. Su Suyun memberi Suran tampilan putih, dengan berbagai gaya untuk sementara waktu. Suran juga tidak tahu malu. Dia jelas ingin meracuni Davis, jadi dia mengingatkannya dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, sepertinya orang jahat itu adalah dia. Tenang, efeknya harus dimanfaatkan. Kamu ingat, jangan salah memasukkan obat. Sisi botolnya ada psikotoksinnya. Jika kamu salah menaruhnya, kakak Dai akan hilang, kata Suran sambil berdiri di depan pintu sambil menyelesaikan pakaiannya. Adegan ini benar-benar terasa seperti dokter dan pengawal istana yang berselingkuh dengan selir di serial TV. Hei, Suran adalah seorang penjelajah, dan bahkan seorang jenius yang tiada taraf, tapi sekarang dia telah jatuh ke titik ini. Duka. Tapi yang paling menyedihkan adalah kakak Dai. Dia merasa sedikit lebih murah. Dimengerti, cepat pergi. Su Suyun mengerutkan bibir dan memutar matanya, dengan berbagai macam gaya. Setelah pergi, Suran datang ke ruangan tempat para tamu dijamu di rumah Pangeran Agung. Suran tidak bisa tidur lagi setelah dipermainkan seperti ini. Di halaman, Suran mulai berlatih ilmu pedang. Karena Suran memahami maksud pedang, dia tidak lagi menghargai kemampuan jiwa di tubuhnya. Pedang di tangannya adalah senjata terkuat di dunia, dan mengayunkan pedang adalah serangan paling halus dan kuat di dunia. Apa gunanya lonceng dan peluit lainnya? Esensi atribut semacam itu, maksud pedang atribut semacam itu, adalah tempat paling rahasia dan kuat di tangan Suran. Membunuh niat pedang, hancurkan niat pedang. Ribuan niat pedang, Suran tenggelam dalam ilmu pedang, dan ribuan bayangan pedang muncul di halaman. Setiap kali Suran mengayunkan pedangnya, dia menyatu dengan jalan itu, menimbulkan resonansi di kehampaan. Dari waktu ke waktu, Suran berubah menjadi dewa pembunuh yang membantai makhluk hidup, terkadang berubah menjadi iblis besar yang tampaknya menghancurkan makhluk hidup, dan terkadang berubah menjadi peri pedang peri. Setiap kali Suran mengembangkan niat pedang, tubuh Suran dipenuhi dengan atribut semacam itu, begitu kuat dan tak tertandingi. Suran sekali lagi jatuh ke dalam kondisi yang mengerikan dan langka. Kalau orang kuat melihat pemandangan ini, saya khawatir mereka akan langsung berseru, inilah kesatuan legendaris antara alam dan manusia. Raja jiwa Suran yang kurang berkultivasi sebenarnya menyadari alam kesatuan alam dan manusia. Kesatuan manusia dan alam berarti bahwa sang guru jiwa memiliki pengetahuan yang dangkal tentang jiwa bela dirinya dan aturan-aturan dunia ini. Kesatuan alam dan manusia, dalam keadaan normal, hanya akan mendapat kesempatan untuk melihatnya di judul Douluo. Basis budidaya telah mencapai judul Douluo, dan bukan hanya akumulasi kekuatan jiwa yang sesederhana mencoba menerobos. Khususnya antara tingkat 94 dan 95, seseorang harus memahami kesatuan alam dan manusia sebelum dapat dipromosikan. Tapi sekarang, Suran telah menyadari keadaan ini. Jika berita ini dirilis, seluruh dunia Wuhun akan terkejut. Keadaan ini juga berarti bahwa kultivasi Suranyi hampir berjalan mulus, dan dia pasti akan dapat dipromosikan menjadi judul Douluo di masa depan, dan bahkan jenis Super Douluo setelah level 95. Apakah ini sisi sebenarnya dari Suran? Mengerikan, mengerikan. Davis bangun dan pergi keluar halaman Suran, bersiap untuk menyapa Suran dan menyuruh Suran pergi makan. Tanpa diduga, saya melihat pemandangan ini secara langsung. Setiap pedang yang digunakan Suran dapat dianggap kuat dan tak tertandingi. Jika dia bertemu Suran, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bukanlah lawan Suran, dan Suran tidak dapat menghentikan pedang apapun yang dia ayunkan dengan santai. Kekuatan Suran terlalu menakutkan.
Nafas seperti ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang kuat di atas kontra yang sudah lama terkenal, tapi sekarang Suran mampu memberinya tekanan yang begitu besar. Dengan linglung, dia memandang Suran, seolah-olah sedang melihat judul Douluo. Tapi untungnya, bakat Suran kuat, tapi dia adalah temanku, bukan musuh. Davis bergumam, akan menjadi hal yang menyedihkan jika seseorang seperti Suran menjadi musuh. Saudara Dai, kenapa kamu ada di sini? Suran membuka matanya dan menusukkan pedang ilahi ke sarungnya dengan keras. Aura di tubuhnya menyatu. Pada saat ini, Suran tampak seperti orang biasa, tanpa nafas yang memamerkan tubuhnya. Kabur, saya di sini untuk meminta saudara Su makan. Kakak ipar Anda membuat meja yang bagus hari ini. Davis berkata sambil tersenyum. Sejak Suran datang, Suyun semakin memperhatikan hal ini. Untuk membantunya memenangkan hati Suran, dia juga memasak meja berisi hidangan enak, yang layak untuk Suyunnya. Meskipun Suyun tidak pernah menyentuhnya, dia selalu memperlakukannya sebagai tunangan dan bekerja keras untuk urusannya. Identitas Nona Su adalah memasak sendiri hanya untuk membantunya memenangkan Suran. Suyun layak mendapatkan penolongnya yang bijaksana. Oke. Suran mengambil pedang dan berjalan bersama Davis. Memang benar, di aula, Suyun memasak meja yang penuh dengan hidangan, yang sangat kaya, dan masih ada beberapa pot anggur berkualitas. Tapi Suran bergumam, ini, dia lupa menjelaskan kepada Suyun, di mana Suyun meracuninya. Tatapan Suran menatap Suyun, dan Suyun juga menyadari apa yang dimaksud Suran, dan matanya yang indah menatap ke peralatan makan Davis. Saudara Su, makanlah, kenapa kamu tidak memakannya? Davis memakan sayuran dengan nikmat, memberikan wajah Suyun. Melihat hal ini, Suran harus memakan hidangan yang Davis belum gerakkan sumpitnya, namun apalagi, kemampuan memasak Suyun masih sangat bagus. Kakak Su, bukankah kemampuan memasak kakak iparmu bagus? Davis tersenyum penuh kemenangan, ini Suyunnya, sangat berbudi luhur, sangat mulia, tetapi bersedia memasak sendiri untuknya. Enak sekali, kakak iparku hebat. Dan kakak Suyun tidak hanya pandai memasak, tapi juga sangat pandai dalam aspek lain, tapi juga sangat cakap. Kata Suran, menghormati Davis dan memujinya. Suyun adalah sosok terbaik yang pernah dilihatnya sejak ia datang ke benua Douluo, bukan salah satu dari mereka. Meski sudah melihat banyak wanita cantik, Suran tetap lebih memilih Suyun dari segi sosok. Saat ini, dia tidak ingin membuat Davis mabuk saat dia bersulang. Tapi dengan tulus kagumi dia, Dai Xiong Tou Tai. Meskipun dia dan Suyun memiliki perasaan yang berbeda, dia tidak memiliki perasaan yang menjijikkan terhadap Davis. Meskipun Davis dan Suyun bersama, itu juga karena ikatan kontrak pernikahan. Davis dan Suyun memiliki kontrak pernikahan, tetapi mereka tidak pernah bertindak atas nama Suyun. Suran sangat dikagumi karena ini. Suran merasa malu, jika ada istri kecil yang cantik, bagaimanapun, dia akan makan dulu sebelum berbicara. Oleh karena itu, Suran jarang menghitung Davis. Bahkan pada titik ini, hal pertama yang dipikirkan Suran bukanlah membunuhnya, tetapi memengaruhi semangatnya dan mengubah mentalitasnya. Perilaku seperti ini cukup untuk membuktikan Suran adalah orang baik. Saudara Su, bagaimana tidurmu kemarin? Saya masih memiliki kebiasaan tinggal di Istana Pangeran Agung. Davis tertawa. Tentu saja itu kebiasaan hidup. Suran mengangguk, menggendong bayi Suyun untuk tidur, apakah itu tidak nyaman? Meskipun dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya menahannya, tapi perasaan itu bagus. Keindahannya dijadikan bantal, dan wanginya masuk ke hidung, yang juga menjadi semacam kenikmatan. Sejak saat itu, saudara Su akan memperlakukan Istana Pangeran Agung sebagai rumahnya sendiri. Saya akan menjaga halaman tempat Anda tinggal dan menjaganya untuk Anda. Anda dapat tinggal di dalamnya kapanpun Anda datang, kata Davis. Ingin memenangkan Suran.
Suran, bakat yang tiada taraf, dia hampir menang. Selanjutnya, selama Suran benar-benar memperlakukan pangeran tertuanya sebagai rumahnya sendiri dan terus datang dan pergi, itu benar-benar menunjukkan bahwa persahabatan antara dia dan Suran sangat dalam. Bahkan kaisar dan menteri favoritnya rentan satu sama lain, tetapi sepertinya tidak ada hubungan antara dia dan Suran. Oke, terima kasih Saudara Dai. Mulai sekarang, saya akan memperlakukan Istana Pangeran Agung sebagai milik saya sendiri rumah. Pokoknya, kakak laki-laki dan perempuan iparku yang tertua adalah milikku sendiri, kata Suran. Dengan kata-kata Davis, dia merasa lega. Mulai sekarang, dia bisa pergi dengan bebas ke Istana Pangeran Agung dan muncul di kamar kerja Zhu Suyun dari waktu ke waktu. Bukan tidak mungkin. Bagus, anggap saja sebagai keluarga sendiri, tidak perlu hati-hati. Davis tiba-tiba menepuk pahanya saat mendengar kata-kata Suran, sangat gembira. Tiba-tiba, Suran memiliki kesadaran seperti itu. Tampaknya Suran sama sekali tidak mencurigainya. Suran seperti itu setia padanya. Jika dia ingin Suran naik ke Gunung Pisau dan turun ke Wajan di masa depan, Suran pasti tidak akan cemberut. Yang dia butuhkan sekarang adalah seorang pejuang seperti Suran. Seperti kata pepatah, pahlawan datang dari masa sulit. Saat ini ambisi Istana Wuhun semakin besar, dan 3 sekte teratas semakin lemah. Ini adalah musim gugur masa-masa sulit. Mungkin dia dan Suran bisa memanfaatkan masa sulit ini untuk bangkit dan menjadi pahlawan generasi pertama. Weis makan lebih banyak, minum lebih sedikit anggur, dan makan lebih banyak. Zhu Suyun mau tidak mau mendesak ketika melihat Davis Kuan dan Suran minum. Oke, Suyun, ini pikiranmu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku harus memakan semuanya. Davis merasa hangat, merasakan perhatian dan kegembiraan Zhu Suyun. Meski ia dan Zhu Suyun memiliki akad nikah, nyatanya mereka selalu menjaga rasa hormat satu sama lain. Meskipun Zhu Suyun sangat baik, dia tampaknya tidak peduli secara emosional. Dia tidak tahu apakah Zhu Suyun terlalu pendiam atau apa yang sedang terjadi. Hubungannya dengan Suyun belum banyak berkembang sebelumnya, namun kini dia merasakan keprihatinan yang mendalam dari perkataan Zhu Suyun. Suyun peduli padanya. Nasi goreng Suyun, meskipun dia mati hari ini, dia akan memakan semuanya. Selanjutnya, Davis tidak mengatakan apapun kepada Suran. Hubungan itu ironis sampai batas tertentu. Pandangan dan gerak tubuh antara dua orang sudah cukup untuk merasakan satu sama lain. Jika Anda berbicara terlalu banyak, tampaknya dibuat-buat dan berbudi luhur. Davis meneguk makanannya. Meski kenyang, dia tetap menelan. Itukah yang dimakan Davis? Yang dimakan adalah kebahagiaan dan cinta. Nona Sistem, Saudara Dai, apakah ada yang salah dengan itu? Suran mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ini. Davis merinci bahwa dia dipengaruhi oleh racun mental dan menjadi obsesi untuk makan sehingga mengabaikan citranya. 10.000 Raja Iblis adalah makhluk jiwa tumbuhan terkuat di benua Douluo. Ia memiliki 3 atribut: kayu, mendekati kayu pamungkas, racun, dan roh. Racun dari 10.000 Raja Iblis dapat menghancurkan keinginan seseorang. Orang tersebut dikendalikan oleh racun, dan jika dia menelan racun ini dalam waktu yang lama, dia akan menjadi boneka peracun di depannya. Tapi hal yang paling menakutkan tentang racun spiritual 10.000 Raja Iblis bukanlah bisa menggunakan racun itu untuk mengendalikan orang itu menjadi boneka, tapi selama peracun itu tidak menyerang orang yang diracuni, orang yang diracuni itu akan menjadi boneka, tidak akan terpengaruh dengan cara apapun dalam hidupnya. Wanita sistem itu menjelaskan. Tahu. Kemudian, Miss Sistem melanjutkan menjelaskan beberapa metode pengendalian racun ini kepada Suran. Racun spiritual itu mencemari nafas Suran dan Zhu Suyun, sehingga keduanya dapat mempengaruhi Davis. Setiap kata dan perbuatan dia dan Zhu Suyun akan mempengaruhi pikiran masa depan Davis dan berbagai pemikirannya. Saudara Dai, makanlah pelan-pelan, aku akan kembali dulu. Suking masih menungguku di rumah, kata Suran. Ya,
Baik, Davis mengangkat kepalanya dan menatap Suran, matanya tidak setajam sebelumnya, tapi sedikit redup. Kalau begitu aku boleh pergi dengan kakak Suyun. Suyun dan Suking sudah lama berpisah. Suran tersenyum. www.novelringan.com Telapak tangan melingkari pinggang ramping Su Suyun. Tindakan ini membuat Su Suyun takut setengah mati. Dia berdiri tak bergerak, tubuh halusnya sedikit gemetar, dan keringat kental muncul di tubuhnya. Ya, Davis mengangkat kepalanya dan menatap Suran dan Su Suyun, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa, hanya mengangguk pelan. Ini, Su Suyun memandang Suran dengan heran. Pada saat ini, sebuah merek dangkal muncul di benak Suran, yang melaluinya Davis dapat dikendalikan. Suran, sebagai binatang, memiliki kekuatan mental yang kuat. Secara alami mudah untuk melakukan ini. Saudara Dai, saya akan pergi bersama Baby Suyun. Suran tersenyum dan menepuk pantat Su Suyun yang bulat dan lurus. Sudut mulutnya terangkat, menarik Su Suyun dan langsung pergi. Selama Su Suyun sering memberi makan Davis dengan racun di masa depan, Davis hanya akan menjadi boneka yang patuh. Jika demikian, niat membunuhnya terhadap Davis juga telah hilang. Lagi pula, membunuh itu salah, bukan tindakan yang sopan. Mungkin ke depannya, kakak Dai masih bisa menghadiri pernikahannya dengan Suyun. Waktu itu seperti kuda putih. Selama hampir sebulan, Suran, Suking, dan Suyun berselingkuh. Dengan Suking sebagai kedok, tidak ada yang menyadari adanya kelainan dalam hubungan antara Suran dan Suking. Saat dia bosan, Suran juga akan berlatih dengan sabar dan mempelajari maksud pedang. Setelah memahami alam kesatuan alam dan manusia, ia telah melangkah ke tepi alam. Jika dia memahami domainnya, kekuatannya akan melonjak lagi. Pada hari ini, ketika Suran bersiap untuk kembali ke kerajaan Dou Empire, Kaisar Dai tiba-tiba mengirim seseorang untuk mengundangnya ke istana untuk memberikan komentar, seolah-olah dia ingin memberitahunya sesuatu. Saudara Dai, mengapa Yang Mulia mencari saya hari ini? Di luar istana, Suran mau tidak mau bertanya kapan dia bertemu Davis. Dalam keadaan normal, Kaisar Dai jarang mempedulikannya, meskipun sebagai seorang markis dia harus berpartisipasi dalam dinasti awal setiap hari, dan Kaisar Dai secara langsung membebaskannya dari aturan ini. Sepertinya ada hubungannya dengan hubungan diplomatik kedua negara. Davis dengan sungguh-sungguh berkata, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Spirit Hall menjadi semakin kuat, dan baru-baru ini kami merasakan bahwa Hall of Spirits sudah dekat. Hall of Spirits selalu memiliki ambisi untuk menyatukan daratan. Di masa lalu, 3 sekte teratas dan 2 kerajaan kita dibatasi. Meskipun kuil Wuhun sangat kuat, ia tidak dapat menghadapi begitu banyak kekuatan yang kuat sendirian. 3 sekte teratas memiliki kekuatan super tingkat Douluo, dan keduanya kerajaan memiliki kekuatan yang kuat. Kekuatan militer. Meskipun istana Wuhun memiliki ambisi, namun tidak berani memulai perang dengan tergesa-gesa. Tetapi dalam 100 tahun terakhir, kekuatan 3 sekte teratas telah sangat melemah. Sekte Langit Jernih yang kuat diserang oleh Aula Roh karena alasan lebih dari 10 tahun yang lalu, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, jadi dia harus menyegel sekte dan menyegel gunung. Sung juga dihukum berat oleh Aula Wuhun karena ahli sampah Yu Xiaogang, yang memiliki pemikiran tentang wanita yang menjadi paus. Meskipun sekte kaca mengkilap kibau kuat, bagaimanapun juga, itu hanya sekte tambahan. Jika Balai Wuhun ingin memulai perang, sekarang adalah waktu terbaik. Davis berkata dengan sungguh-sungguh. Ini tidak diklasifikasikan sebagai rahasia, dan semua kekuatan yang lebih besar telah lama menyadarinya. Hanya saja meski mereka tahu istana Wuhun sudah siap pindah, mereka tetap tidak melakukan apa-apa. Di Spirit Hall, ada lebih dari 20 judul Douluo, lebih banyak dari gabungan kekuatan lainnya. Meski pasukan kedua kerajaan kuat, namun kemampuan militer mereka yang besar jauh dari kekuatan istana Wuhun. Jadi, Yang Mulia ingin saya pergi ke kerajaan Dou Empire untuk membangun hubungan diplomatik antara kedua negara,
menghentikan perang dan mencari perdamaian, dan menahan spirit hall bersama-sama. Mata Suran berbinar dan dia langsung memahami maksud Kaisar Dai. Namun dalam hal ini, dia dapat masuk dan keluar istana kekaisaran surga Do dengan cara yang terbuka dan jujur. Qian Renshui masih berpura-pura menjadi pangeran di kerajaan Do Empire. Sebagai utusannya, markis dari kekaisaran bintang Luo, dia bisa melakukan pertukaran mendalam dengan Qian Renshui, berbicara tentang saudaranya, dan menjalin persahabatan yang mendalam. Wanita seperti Qian Renshui memiliki bakat yang tak tertandingi, dan dia menjadi dewa sendirian di buku aslinya. Jika orang seperti itu berhasil mengejar ketinggalan dan memiliki hubungan yang substansial, poin keterampilan yang diberikan tidak akan berkurang. Harus selalu ada jaminan 5.000 poin keterampilan. Layak menjadi dalang kekaisaran bintang Luoku. Kali ini aku mencarimu untuk ini. Suara nyaring terdengar dari belakang Suran. Ayah, yang mulia. Suran dan Davis memberi hormat satu demi satu. Suran, kamu adalah bakat luar biasa dari kerajaan bintang Luoku. Kali ini aku pikir kamu akan pergi ke kerajaan Do Empire. Aku akan memintamu untuk meninggalkan kerajaan Do Empire sebagai utusan. Kaisar Dai berkata sambil membawa Suran dan He kedua Davis pergi ke ruang kerja. Kaisar Dai mengeluarkan sebuah pamflet dan menyerahkannya ke tangan Suran, dan memerintahkan Suran untuk menyerahkannya kepada Kaisar Sueye. Yang mulia, jangan khawatir, Suran pasti akan menangani hal-hal yang dijelaskan Yang mulia. Suran menyimpan buklet yang diserahkan oleh Kaisar Dai, tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana melakukan rutinitas Qian Renshui. Dia sudah lama serakah pada Qian Renshui. Qian Renshui mampu menjadi dewa dengan kekuatannya sendiri, dan hanya sedikit orang di benua Douluo yang bisa menandingi bakatnya. Bahkan Tang San terpaksa membuka gantungan, aksi Tang Sekte, senjata tersembunyi. Xian Chao, pada akhirnya bahkan beberapa kediaman dewa dibuka secara terbuka, dan mereka masih mati di bawah tangan Qian Renshui. Melewati, membuka gantungan yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir dibunuh oleh Qian Renshui. Di benua Douluo, hanya Bibi Dong dan Qian Renshui yang paling berbakat. Tang San, seperti Suran, keduanya ada di pesta. Oke, kamu duluan. Kaisar Dai mengangguk puas. Suran adalah markis dari kekaisaran bintang Luo, dan bakat tak berdunia dari kekaisaran bintang Luo. Misi Suran ke kerajaan Do Empire sangat tepat. Ayah, apa pendapatmu tentang Suran? Kata Davis sambil melihat kepergian Suran. Penyihir yang tidak duniawi, ini bisa sangat berguna. Kaisar Dai bergumam. Suran adalah orang terbaik yang pernah dia temui, dan ini pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Suran dalam hidupnya. Suran terlalu bagus dan berbakat. Di masa depan, dia akan menjadi seorang jenius untuk menekan suatu era. Aku pikir juga begitu. Davis mengangguk dengan persetujuan mendalam. Hari-hari ini, dia melihat bahwa Suran tulus padanya dan Suyun, dan Suran adalah pria yang temperamen. Suran kembali ke rumah Su dengan pamflet yang diserahkan kepadanya oleh Kaisar Dai dan menjelaskan semuanya kepada Su Suyun dan Su Suking. Saya sudah terlalu lama berada di kota Xingluo. Dari segi waktu, Akademi Shrek telah pindah ke kota Tiandou dan bergabung dengan Akademi Lanba milik Liu Erlong. Sekarang dia dan Suking berangkat, waktunya tepat. Ketika Zhu Suyun mengetahui bahwa Suran akan pergi, dia merasa tertekan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak menangis seperti anak kecil di rumah, semua ketidakbahagiaannya tergambar di wajahnya. Suran membujuk untuk waktu yang lama dan berjanji untuk kembali secepat mungkin, yang membuat suasana hatinya sedikit lebih baik. Sudah waktunya untuk mendapatkan cincin roh kelimaku, gumam Suran. Dia telah menunggu hari ini. Saat ini, Yu Xiaogang dan Liu Erlong memperkirakan dia baru saja bertemu, dan dia juga siap untuk pergi ke Xiu Yu Xiaogang. Ketika dia dan Liu Erlong berada di Universitas Tianshui, ada sebuah janji.
Segala sesuatu tentang Liu Erlong dalam 2 tahun terakhir harus didengarkan olehnya meskipun dia berjanji Liu Erlong tidak akan menyentuhnya sesuka hati. Tapi bagaimana mungkin Suran memiliki begitu sedikit rutinitas kesedihan, hanya menghargai tubuh Liu Erlong. Yang harus dia lakukan adalah mati karena Yu Xiaogang. Di depan Yu Xiaogang, berpelukan dengan Liu Erlong, apa yang akan dipikirkan Yu Xiaogang ketika dia tiba? Saat itu, dia meminta Liu Erlong untuk tidak membicarakan pertaruhan di antara mereka. Benar, Yu Xiaogang sangat marah. Liu Erlong juga sama cantiknya. Yu Xiaogang selalu memikirkan hal seperti itu pada Liu Erlong, tetapi karena Bibi Dong dia memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Liu Erlong. Tapi itu bagus, lebih murah untuknya. Sekarang dia benar-benar ingin melihat ekspresi Yu Xiaogang saat itu. Wanitanya dipeluk oleh pria lain, perasaan seperti itu pasti sangat putus asa. Tang San setidaknya tahu bahwa Xiao Wu telah ditipu olehnya, jadi dia merasa lebih baik. Tapi Yu Xiaogang tidak tahu apa-apa, dan mengira Liu Erlong telah curang. Rasanya seperti itu, Gading, Suran sangat menantikannya. Ini bukan air lagi, ini benar-benar bukan air lagi. Besok saya akan pergi ke kota Tiandou untuk menunjukkan kepada Xiaogang, Xiaosan. Plotnya ketat, dan tidak ada air. Akademi Lanba, yang terletak di kota Tiandou, adalah akademi sipil yang terkenal. Namun kini Blue Bull Academy telah berganti nama menjadi Shrek Academy. Seminggu yang lalu, setelah Akademi Flanders dan Shrek pindah ke Akademi Blue Tyrant, Liu Erlong langsung menyerahkan posisi dekan ke Flanders. Untuk waktu yang lama, Liu Erlong merasa bersalah pada Flanders. Kali ini Flanders mendatanginya, dia secara alami bersedia menyerahkan akademi kepadanya, agar rasa malunya berkurang. Flanders adalah orang baik, tapi dia tidak memikirkan Flanders. Yang dia suka adalah Yu Xiaogang. Setelah tim akademi Shrek datang, mereka meledakkan seluruh akademi dalam sekejap. Kertas tidak bisa menahan api, apalagi begitu banyak orang jenius yang datang sekaligus, sehingga menimbulkan banyak diskusi di kalangan para guru perguruan tinggi. Begitu banyak orang jenius yang bergabung dengan akademi, dan semua orang terkejut. Pada saat ini, di halaman Akademi Shrek, Tang San berpakaian bagus, orang yang mendandani dirinya seperti manusia, mengenakan jubah putih bersih, dan terlihat cukup berperilaku. Sekarang dengan memanfaatkan ketidakhadiran Suran, saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi lebih dalam dengan Xiao Wu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menjelaskan semuanya kepada Xiao Wu dengan jelas. Tang San berkata dengan dingin. Memikirkan Suran di benaknya, dia merasakan MMP di dalam hatinya. Suran adalah seekor anjing, dan saya tidak tahu apakah dia memberi Xiao Wu sup atau bagaimana cara menjatuhkannya. Xiao Wu sangat menginginkan Suran, dan sepenuhnya percaya pada Suran. Saat ini, meski Suran tidak bersekolah, dia siap mempelajari rutinitas Suran untuk menangkap cinta bayi Xiao Wu. Tapi dia tidak mengerti, mengapa meskipun dia terbaring di tanah dan meratap kesakitan, Xiao Wu tidak tergerak sama sekali. Dan Suran dapat berbaring di tubuh bayi Xiao Wu untuk beristirahat dan menerima layanan intimnya selama dia menjerit kesakitan. Sialan, mengapa perlakuan ini sangat berbeda? Saat ini, dia mencoba segala macam metode, tetapi Xiao Wu tidak bergerak sama sekali. Dia hampir putus asa. Tetapi memikirkan wajah Xiao Wu yang terkenal di dunia, jenis kecantikan yang agung, dada yang sedikit bergelombang, dan bokong yang bulat, serta kaki yang lurus dan ramping, dia tidak bisa tenang. Yang tidak tersedia selalu dalam keributan. Awalnya, perasaannya terhadap Xiao Wu tidak begitu dalam, tetapi setelah rangsangan berulang kali dari Suran, obsesinya terhadap Xiao Wu melebihi segalanya. Jika dia tidak bisa mendapatkan Xiao Wu, dia bahkan akan membiarkan iblis, dan dia tidak akan mampu melewati rintangan ini dalam hidupnya. Kali ini, dia memutuskan untuk tidak mempelajari rutinitas Suran, tetapi berkomunikasi dengan Xiao Wu dengan tulus dan melepaskan jiwa bela dirinya. Saat ini,
Xiao Wu sedang bersandar di pohon besar, mengenakan gaun wanita longgar berwarna pink. Tubuh bagian bawahnya adalah sepasang legging biru muda dan sepatu bot hak tinggi. Gadis muda dan cantik itu menarik perhatian banyak orang. "Tang San, apa yang kamu lakukan lagi? Apakah kamu belum cukup dipukuli?" Ketika Xiao Wu melihat Tang San lagi, sentuhan rasa jijik muncul di matanya yang indah. Jika bukan karena Hao Tian Douluo di belakang Tang San, dia pasti sudah membunuh Tang San sejak lama. Tang San tercela dan tidak tahu malu, tidak senonoh kelas 1. Mengandalkan dukungannya sendiri yang bergelar ayah Douluo, dia terus menyerang dia dan Suran. Sekarang Suran tidak ada di sana, Tang San bahkan menemukannya berulang kali dan menuangkan air kotor ke Suran. Tang San adalah orang yang tercela dan tidak tahu malu. Apakah dia pikir dia akan mempercayai omong kosongnya? Apakah dia pikir dia bisa menggantikan tempat Suran di hatinya? Dan yang dipikirkan Tang San hanyalah memutuskan hubungan antara dia dan Suran terlebih dahulu, lalu menghancurkan mereka satu persatu. Ide ini terlalu jahat, tapi bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam perangkap Tang San dengan mudah? Dia adalah wanita Suran, dan dia dan Suran telah memiliki hubungan yang penting. Tidak peduli apa yang dikatakan Tang San, dia tidak akan mempercayainya. "Xiao Wu, ada beberapa hal, menurutku, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita." Tang San menarik napas dalam-dalam dan memandang Xiao Wu. Melihat sikap centil Xiao Wu, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Ini tarian kecilnya. Jika bukan karena Suran, betapa bahagianya Xiao Wu tinggal bersamanya sekarang. Kesalahpahaman apa yang bisa kita miliki? Xiao Wu masih menatap Tang San dengan dingin, dengan sudut mulutnya terangkat dengan sedikit ejekan. Tang San dan ayahnya, Hao Tian Douluo, tidak memiliki hal yang baik. Hao Tian Douluo membunuh saudari Ayin. Sekarang Tang San masih berpikir untuk mengulangi trik lama untuk menyakitinya. Itu konyol. "Xiao Wu, kamu benar-benar salah paham. Aku selalu tulus padamu, tidak pernah salah. Bukankah hubungan kita baik sebelumnya? Kamu masih memanggilku saudara." Merasakan ketidaktahuan dan kebencian di mata Xiao Wu, Tang San berkata dengan cemas. Hatinya seperti pisau, dan tidak ada yang lebih putus asa daripada orang yang dia cintai, membenci dirinya sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi adalah dia jelas-jelas mencintai Xiao Wu, tapi Xiao Wu selalu berpikir dia ingin merugikannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia tidak mungkin merugikan Xiao Wu. Xiao Wu selalu menjadi orang yang sangat dia cintai. Di benua Douluo, Xiao Wu adalah orang pertama yang memberinya kecantikan, satu-satunya wanita yang menghancurkan hatinya. Bahkan jika dia mati sendiri, Xiao Wu tidak mungkin berada dalam bahaya. Jika Xiao Wu dalam bahaya, bahkan tidak bisa membunuhnya. Tapi sekarang, kenapa Xiao Wu mengatakan itu padanya? Kesalahpahaman macam apa yang ada antara dia dan Xiao Wu? Kesalahpahaman? Bagaimana bisa ada kesalahpahaman di antara kita? Jika ada kesalahpahaman, bagaimana Suran bisa terluka 2 kali? Xiao Wu mencibir. Untuk pertama kalinya, Suran ditangkap oleh Hao Tian Douluo. Untungnya, dia akhirnya lolos, jika bukan karena waktu itu. Ketika dia bertemu Suran, dia tidak diketahui oleh Tang San dan Tang Hao sampai sekarang, dan dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Ada apa dengan Suran? Suran adalah seorang aktor. Dia berpura-pura terluka terakhir kali dan berakting di sana. Mungkin semua luka Suran juga karena akting, kata Tang San, mengingat apa yang terjadi padanya terakhir kali. Bernapas saja. Kekuatan Suran jelas sangat kuat, dan dia berpura-pura meninggalkan senjata tersembunyi untuk melukainya guna merebut hati Xiao Wu dan akhirnya memberinya citra iblis besar. Dia benar-benar dirugikan. Ya, saya mati secara tidak adil. Minggir, jangan izinkan kamu memfitnah Suran. Haha, Tang San, kamu masih berdebat sampai sekarang. Jika ayahmu adalah Hao Tian Douluo, aku sangat ingin membunuhmu secara langsung.
Xiao Wu bergumam sambil menatap matanya. Aspek niat membunuh. Sekarang Suran tidak memberitahu Xiao Wu tentang kecacatan Tang Hao. Jika tidak, Tang San akan langsung dibunuh oleh Xiao Wu. Jadi apa yang akan dia lakukan di masa depan? Langit luas Douluo. Langit luas apa? Pikiran Tang San memadat. Meskipun dia tidak tahu siapa Fast Sky Douluo itu, dia tahu betul bahwa hanya seorang yang bergelar Douluo yang memiliki gelar. Pada saat ini, jantungnya berdebar kencang, dan akhirnya, kali ini, dia menyadari bahwa dia akan mengungkapkan kebenaran kesalahpahamannya dengan Xiao Wu. Atau mungkin itu ada hubungannya dengan Hao Tian Douluo yang tidak mengenal bajingan manapun. Kehidupan Tang San suram, dia dibesarkan di desa Senghun, dan dia menjalani kehidupan tanpa pakaian dan makanan sejak dia masih kecil. Di mana dia bertemu dengan seorang bergelar Douluo. Kelumpuhan. Oleh siapa dia ditipu? Apakah Suran menipu dia, atau gelar Douluo pada zaman anjing ini? Enah, Tang San, menurutku kamu menjadi semakin tidak tahu malu sekarang. Aku, Xiao Wu, telah melihat banyak orang yang menjijikkan, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu. Xiao Wu terkekeh. Tang San bahkan tidak mengenali ayahnya sekarang karena aktingnya. Masih ada orang seperti itu di dunia ini, dan memang ada berbagai jenis burung ketika hutan semakin luas. Xiao Wu, apa maksudmu dengan ini? Kamu berbicara dengan jelas. Jantung Tang San melonjak dengan firasat buruk. Bagaimana Hao Tian Douluo, seperti ayahnya Tang Hao, bisa memiliki karakter Hao? Terlebih lagi, ayahnya adalah seorang pemabuk sepanjang tahun, tetapi dia tidak ragu-ragu sama sekali ketika dia memukul besi. Yang paling penting adalah metode pemukulan jubah yang kacau seperti itu. Bisakah pandai besi biasa mengendalikannya? Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti. Xiao Wu, apakah itu ayahku atau Hao Tian Douluo? Tang San berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Suran begitu kuat, tetapi dia tidak berani membunuhnya. Ternyata ada judul Douluo berdiri di belakangnya. Judul Douluo sangat kuat, Suran hanya bisa mengakuinya di depan judul Douluo. Meskipun Suran memiliki sedikit bakat, metodenya juga bagus. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang jenius, dan kesenjangan antara jenius dan kuat sangatlah besar. Tidak peduli seberapa berbakatnya Suran, mustahil untuk mengalahkan judul Douluo pada usia ini. Hehe, Tang San, kamu tidak perlu berpura-pura berada di depanku di masa depan. Kamu sudah tahu bahwa aku adalah monster jiwa berusia 100.000 tahun yang dibangun kembali, jadi kamu telah menggangguku untuk bunuh aku. Baik kamu maupun ayahmu, Clear Sky Douluo sungguh hal yang bagus. Clear Sky Douluo seharusnya dibawa olehmu terakhir kali. Kamu hanya ingin membunuhku dan Suran. Namun, meskipun Suran memukul mundur ayahmu, kamu masih hidup. Saat aku menelan Acachia Heartbroken, kamu masih memblokirnya dengan segala cara. Karena kamu tahu bahwa Acachia Heartbroken dapat menyembunyikan semangat tubuhku. Haha, Tang San, aku tahu semua ini dalam hatiku. Kamu tidak ingin datang kepadaku di masa depan. Itu hanya akan membuatku merasa bahwa kamu lebih menjijikkan. Ledakan. Mendengarkan kata-kata Xiao Wu, petir tiba-tiba muncul di hati Tang San. Saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Wu sangat membencinya. Dia akhirnya mengetahui sumber kesalahpahamannya dengan Xiao Wu. Xiao Wu adalah makhluk jiwa, jadi dia selalu khawatir dia akan melakukannya padanya. Awalnya, Xiao Wu belum meragukannya, tetapi Su Ran hanya menggodanya untuk melakukan kesalahan, menggoda Xiao Wu untuk berpikir buruk. Enah, Su Ran dari hari anjing, tenaga kerja dan modal membencimu. Mengetahui kebenarannya, Tang San tidak bisa berkata apa-apa dengan marah. Su Ran telah mengikat dirinya dan Xiao Wu, dan ada lebih dari satu simpul mati, ada banyak sekali. Bagaimana dia menjelaskan begitu banyak kesalahpahaman? Kecuali jika Su Ran secara pribadi mengakui bahwa dia telah mempermainkan mereka,
hanya dengan cara inilah kesalahpahaman antara dia dan Xiao Wu dapat diselesaikan. Namun, Suran tercela dan tidak tahu malu, bagaimana mungkin orang yang bejat dan jahat bisa membiarkan Xiao Wu pergi. Xiao Wu sangat cantik, seperti peri, aneh jika Suran melepaskan Xiao Wu. Tang San, kamu masih memikirkan Xiao Wu-ku. Pada saat ini, Suran berjalan dari belakang dan tersenyum melihat ekspresi sedih Tang San. Bagaimana jika Tang San mengetahui kebenarannya sekarang? Kesalahpahaman antara Tang San dan Xiao Wu terlalu besar untuk diselesaikan. Dan sekarang Xiao Wu menyukainya. Xiao Wu juga berkata, di kehidupan selanjutnya adalah wanita Suran miliknya. Tang San, apa masalahnya? Suran, kamu kembali. Mendengarkan suara Xiao Wu, pipi halus Xiao Wu tiba-tiba tersenyum cerah. Senyumannya sangat murni, tanpa sedikit pun kotoran. Melihat wajah Xiao Wu yang tersenyum, hati Tang San bergetar, ini adalah hal terindah di dunia. Namun, tak lama kemudian, dia patah hati. Saat ini, Xiao Wu melingkari tubuh Suran seperti gurita, memeluk Suran dengan penuh kasih sayang. Dan Suran juga memegang pinggul Xiao Wu dengan telapak tangannya, dan keduanya menunjukkan kasih sayang di depan Tang San. Saudara Suran, aku sangat merindukanmu. Xiao Wu mengedipkan mata indahnya dan menatap Suran, mata hitamnya penuh kasih sayang. Meskipun dia sengaja membuat marah Tang San saat mengatakan ini, itu juga tulus. Aku juga merindukanmu. Aku tidak melihatmu akhir-akhir ini. Kamu harus tinggal bersamaku malam ini. Mulut Suran terangkat, telapak tangan menepuk pinggul Xiao Wu, dan menoleh untuk melihat ke arah Tang San dengan samar. Sekarang, bau-bau Xiao Wu tidak ada hubungannya dengan Tang San. Suran, kamu, engah. Mendengarkan dialog antara Suran dan Xiao Wu, Tang San tidak dapat menahannya lagi, dengan marah menyerang jantungnya, dan seteguk darah muncrat. Apa yang dimaksud Suran dengan ini? Malam ini, apa yang ingin dia lakukan pada Xiao Wu? Bis Suran, aku bertarung denganmu. Tang San marah dan bergegas menuju Suran, senjata tersembunyi di tangannya sudah siap, dan dia menembak ke arah Suran. Tang San bergegas dan mengaum pada saat yang sama, rupanya mentalitasnya meledak. Awalnya, dia hanya tahu bahwa dia telah menjadi sasaran rutinitas Suran, tetapi dia selalu memiliki keyakinan yang kuat untuk mengambil kembali Xiao Wu. Tetapi setelah mengetahui bahwa ada kesalahpahaman yang begitu dalam dan hampir tidak dapat didamaikan antara dia dan Xiao Wu, hatinya hancur total, dan dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri untuk mendapatkan kembali Xiao Wu. Sikap Xiao Wu terhadapnya sangat buruk sekarang. Tidak peduli apa yang dia katakan, Xiao Wu mengira dia berbohong padanya, mengira dia sedang berakting. Sekarang, bagaimana dia bermain dengan Suran? Kecuali dia mengatakan kebenaran tentang rutinitasnya, itu lebih sulit daripada pergi ke surga. Tang San, ingatanmu masih belum panjang. Kamu bukan lawanku. Suran tersenyum, menjentikkan jarinya, dan beberapa latihan ilmu pedang menembak jatuh senjata tersembunyi yang dilepaskan oleh Tang San. Sosok Suran melintas dengan cepat, datang ke depan Tang San, dan menendang Tang San pergi. Tang San berkultivasi sangat keras akhir-akhir ini, bahkan jika Suran mengincarnya. Dia dengan cepat menerobos ke ranah kedaulatan jiwa. Namun meski begitu, jarak antara dia dan Suran masih melebar. Engah. Tang San ditendang hingga terbang oleh Suran, dan dibanting ke pohon besar, lalu jatuh ke tanah. Sebelum Tang San bangkit dari tanah, Suran langsung menginjak kepala Tang San dengan satu kaki. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Suran merampok Xiao Wu dan sangat mempermalukannya. Suran, aku membencimu, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Selama aku tidak mati, semua yang kamu lakukan padaku pada akhirnya akan dikembalikan kepadamu. Petik 2. Kematian. Haha, ada yang lebih mengerikan dari kematian di dunia ini. Semua ini hanyalah permulaan.
Kota Surgado, tapi ada banyak kejutan yang menunggumu. Dan guru sampahmu, dia juga akan menemanimu. Setelah Suran selesai berbicara, dia menendang Tang San ke udara seperti anjing mati, dan memeluk Xiao Wu. Kota Surgado, tapi tempat yang bagus. Dengan banyaknya karakter dan pengaruh yang terkait dengan Tang San di karya aslinya, dia harus menundukkan mereka satu persatu, memberitahu Tang San apa itu keputusasaan. Saudara tuan rumah, sekarang Liu Erlong sedang bertemu dengan Yu Xiaogang, dan Liu Erlong akan menyerahkan sisi kelas 9 kepada Yu Xiaogang. Di kamar kerja Xiao Wu, Suran sedang berbaring di atas kaki indah Xiao Wu dan mengobrol dengan Xiao Wu. Dengan perintah sistem terdengar dari benak Suran, mendorong Suran. Mengerti, Suran mengangguk. Kali ini dia ingin Yu Xiaogang merasakan sakitnya Tang San. Lagi pula, jika Anda tidak memahami secara mendalam penderitaan murid magang, bagaimana Anda bisa mengajar murid magang dengan baik? Akademi Shrek, kantor dekan. Sejak Flanders datang ke sini, Liu Erlong menyerahkan akademi tersebut kepada Flanders, dan dia menjadi wakil dekan Akademi Shrek. Liu Erlong tidak peduli dengan urusan akademi. Ketika Flanders datang, dia menyerahkan akademi itu kepada orang lain untuk diurus, dan pergi mundur sendiri. Baru setelah Flemish Yu Xiaogang dan yang lainnya tiba, dan dia menerima harta karun dari tangan Suran untuk membantu Yu Xiaogang mengatasi kekurangan dalam semangat seni bela diri, dan Liu Erlong sekali lagi menjadi gadis tak tertandingi yang dulunya bersemangat tinggi. Saat ini, Liu Erlong mengenakan rok profesional yang mumpuni, jas hitam, dan rok hitam lurus selutut. Tubuh Liu Erlong sangat bagus, dan tubuh yang panas dan sempurna itu akan menonjol dari pakaian profesional yang mumpuni. Di bawah rok lurus, sepasang kaki indah dengan stoking juga lurus. Dibandingkan dengan gadis biasa, kaki Liu Erlong lebih montok dan sensual, namun lebih menawan. "Erlong, kenapa kamu memanggilku?" Yu Xiaogang melirik wanita gemuk di depannya, kilatan keinginan di matanya. Liu Erlong sangat cantik, dia pria normal, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Sekalipun tidak ada cinta, tetap ada keinginan. Namun, Bibi Dong sekarang menjadi paus. Jika dia tahu bahwa dia bersama Liu Erlong, dia pasti tidak akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. Dan dia tidak ingin citranya di hati Bibi Dong ternoda. Tidak peduli apakah Tang San bisa tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak benua ini, dia tidak bisa membiarkan cinta Bibi Dong padanya menghilang. Bibi Dong adalah punggungnya. Setelah kuil Wuhun benar-benar menyatukan daratan, dia juga bisa kembali ke Bibi Dong kapan saja. Dan premis dari semua itu, dia harus menjaga kepribadian yang baik, apalagi bersikap ambigu dengan wanita lain. "Xiaogang, kali ini aku ingin memberimu hadiah. Kali ini aku menemukan mahkota yang sangat kuat dan mendapat harta yang bisa menyembuhkan masalah seni bela dirimu." Liu Erlong tidak memperhatikan gerakan kecil Yu Xiaogang di matanya. Omong kosong, tidak ada gunanya. Liu Erlong ukurannya sama dengan Bibi Dong. Jika akurat, mereka tidak akan terpengaruh oleh permainan Yu Xiaogang. "Apa? Dapatkah menyelesaikan masalah seni bela diri saya?" Yu Xiaogang tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi ketika Liu Erlong berkata bahwa dia dapat membantunya memecahkan masalah seni bela diri, dia tidak tenang, dan sama sekali tidak tenang. Mengatakan bahwa apa yang paling dia harapkan untuk dapat dicapai dalam hidup ini adalah menyelesaikan kekurangan seni bela diri dan menggunakan tubuh serta kekuatannya untuk menaklukkan wanita yang diinginkannya. Daripada memandangi wanita yang diinginkan, banyak sekali keresahan yang hanya bisa Anda amati. Meskipun dia sangat banyak akal, apa bedanya? Liu Erlong, Bibi Dong dan yang lainnya sedikit menjepit kaki mereka, dan dia tidak berdaya. Perasaan sedih seperti ini selalu merangsang dirinya. Bahkan pada saat itu, mereka tidak akan melakukan itu, tapi rasa malu yang ditimbulkan oleh kekuatan lemah sangat merangsangnya. Dia tidak bisa mengendalikan segalanya, dan malah meminta orang lain untuk memberi jalan. Hanya sedikit penghinaan seperti ini yang dapat ditoleransi.
Sekarang dia punya kesempatan, semangat bela dirinya bisa kembali normal, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Harta karun tertinggi semacam ini disebut sisi tingkat 9, yang mengatakan bahwa itu dapat membantu Anda memecahkan masalah jiwa bela diri. Liu Erlong berkata sambil mengeluarkan zizi 9 tingkat yang diberikan kepadanya oleh Suran. Ketika zizi 9 pin muncul, seluruh kantor dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Zizi tingkat 9 bukanlah tingkatan rumput abadi, tetapi juga dianggap sebagai harta karun yang bagus. Itu obat yang ampuh. Jiwa bela diriku sepertinya tertarik. Merasakan kekuatan obat yang mengerikan dari zizi peringkat ke-9, Yu Xiaogang berkata dengan kaget. Dia sangat bersemangat, dan dia punya firasat bahwa harta karun ini memang bisa membantunya. Tapi rasanya, ini agak mirip dengan rumput peri Suran. Yu Xiaogang berbisik. Setelah kejadian terakhir, dia belajar dari deskripsi Tang San tentang rumput peri di tangan Suran. Mungkinkah rumput peri Liu Erlong diperoleh dari tangan Suran? Anda tahu, rumput abadi Suran adalah hal paling berharga yang membantu Ning Rongrong naik dari sekolah ubin kaca 7 harta karun ke menara ubin kaca 9 harta karun. Jika rumput peri ini benar-benar diperoleh dari tangan Suran, itu akan sangat stabil. Erlong, apakah kamu mendapatkan rumput peri ini dari tangan Suran? Yu Xiaogang mau tidak mau bertanya sambil mengamati wajah Liu Erlong. Liu Erlong sangat akrab dengan wanita konyol ini. Dengan melihat ekspresinya, Anda bisa mengetahui apa yang dia pikirkan. Xiaogang, kamu. Liu Erlong memandang Yu Xiaogang dengan heran, dan suara Suran terdengar saat dia hendak mengatakan sesuatu. Ya. Saya memberikannya kepada Dekan Liu. Mata Suran melihat ekspresi Liu Erlong. Dibandingkan dengan terakhir kali dia pertama kali melihat Liu Erlong sekarang tampak terlalu energik. Sekarang sangat mampu. Jaket hitam, kemeja putih, rok selutut, sutra hitam, dan sepatu hak tinggi, pakaian standar profesional. Suran Mianxia. Melihat sosok Suran, mata indah Liu Erlong melebar. Kaki gioknya lurus, dan dia berdiri di sana dengan ramping. Dia tidak bertemu Suran lagi sejak Universitas Tianshui pergi. Dia juga berpikir bahwa mulai sekarang dia tidak akan bersinggungan dengan Mianxia ini, selama dia melewati waktu yang disepakati dengan Suran Mianxia, maka dia akan menjadi tubuh kebebasan. Namun kini, Suran Mian benar-benar muncul kembali. Terlebih lagi, ia masih muncul di sini secara tiba-tiba. Pada saat itu, untuk mendapatkan zizi tingkat 9 dari tangan Suran Mian untuk mengobati seni bela diri Xiaogang, dia telah mengertakkan gigi dan berjanji bahwa segalanya kecuali kesuciannya akan diserahkan kepada Suran Mian. Dalam 2 tahun ke depan, dia akan mengikuti Suran Mian. Bagaimana jika Suran Mian akan melakukannya lain kali? Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia menolak Suran menjadi pria kuat? Dia, Xiaogang, dan bahkan seluruh Akademi Shrek akan menghadapi bencana besar. Tapi apa yang akan dipikirkan Xiaogang jika dia tidak menolak? Pada saat ini, langkah kaki Suran terdengar seperti suara ajaib di telinga Liu Erlong. Setiap kali dia melangkah, dia menjadi gugup, kaki lurusnya terjepit, dan jantungnya panik. Tapi pemandangan yang paling tidak ingin dia lihat, yang paling menakutkan, datang, bahkan lebih menakutkan dari yang dia kira. Hah, Dekan Liu Erlong, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Mulut Suran terangkat, memperlihatkan senyuman lucu. Dia perlahan berjalan ke sisi Liu Erlong, mengangkat rambut panjang Liu Erlong dengan telapak tangannya, dan mengendusnya dengan dangkal. Bau lembut mengalir ke hidung Suran. Suran Mian. Gigi perak Liu Erlong terkatup rapat, dan hatinya semakin bingung. Apakah adegan yang paling dia takuti akan terjadi? Bagaimana jika Suran Mian benar-benar seperti itu? Dia tidak punya cara untuk menolak. Bagaimanapun juga, di dunia ini, kepalan besarlah yang menentukan keputusan akhir. Jika itu hanya dirinya sendiri, dia boleh mengatakannya, tapi ada Akademi Master Jiwa di belakangnya. Dengan kekuatan Suran Mian, jika dia marah dan membunuh,
seluruh akademi akan menjadi neraka di bumi. Sekalipun dia tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dia tetap harus bertanggung jawab atas perguruan tinggi di belakangnya. Kemarilah. Suran duduk di kursi kantor milik Liu Erlong, tersenyum dan memanggil Liu Erlong. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Suran, aku. Liu Erlong menatap Suran dengan mata yang indah, tahu apa yang dia maksud. Tapi dia masih ingin memohon pada Suran agar tidak melakukan apapun padanya saat ini. Ku bilang, kemarilah. Suran melanjutkan tanpa ragu-ragu tentang tuntutan Liu Erlong. Kata-kata Suran mengejutkan hati Liu Erlong seperti suara ajaib, dan dia menyadari sedikit kemarahan dalam suara Suran. Jika Anda terus menentang Suran Mianxia, bagaimana jika Suran Mianxia benar-benar marah? Berpikir bahwa dia hanya bisa bergerak perlahan menuju Suran, penampilannya yang panik, mengenakan stocking sutra dan sepatu hak tinggi berjalan di atas lempengan batu padat ini, dengan sedikit pesona. Itu tidak benar. Aku harus sedikit patuh di masa depan, jika tidak, aku akan marah. Suran memeluk tubuh indah Liu Erlong dan memeluknya di pangkuannya. Ah, seru Liu Erlong, tubuhnya kaku, duduk di pangkuan Suran, merasa sedikit tidak nyaman. Dia memandang Yu Xiaogang dan merasa sedikit putus asa. Mungkin Xiaogang telah salah memahami hubungan antara dia dan Suran Mian. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Suran Mian pernah berkata bahwa kapanpun, identitas mereka tidak boleh diungkapkan, apalagi persetujuan mereka. Tetapi saat ini, Yu Xiaogang berdiri di sana, wajahnya menjadi sangat muram. Mau tak mau dia ingin muntah darah. Mengapa? Bukankah Erlongnya mencintainya? Dia selalu mencoba yang terbaik untuk membantunya memecahkan masalah seni bela diri, tapi apa yang terjadi sekarang? Mungkinkah Erlong memeluk Suran dengan penuh kasih sayang? Apakah Erlong berubah pikiran? Kapan Suran bertemu Erlong? Ini tidak ilmiah. Yang paling penting adalah mereka tanpa malu-malu berpelukan di depannya. Xiaogang, aku. Melihat mata Yu Xiaogang yang tidak yakin, Liu Erlong mau tidak mau ingin menjelaskan. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa menangis manis, karena tangan Suran menempel erat di tubuh Liu Erlong saat ini. Presiden Liu, jangan lupakan perjanjian di antara kita. Jika Anda melanggar perjanjian, saya juga akan melanggar perjanjian. Saat itu, Presiden Liu sangat cantik, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan melakukan apapun. Suran menurunkan rahangnya. Dia meletakkannya di bahu Liu Erlong yang harum dan menempelkannya ke telinga Liu Erlong, berbicara dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Dia memperingatkan Liu Erlong, jika Liu Erlong tidak berani mengikuti aturan, konsekuensinya pasti sangat serius. Benar saja, setelah mendengar peringatan Suran, Liu Erlong hanya bisa gemetar, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ada rasa campur aduk di hatinya, dan dia sudah sedikit menyesal saat ini. Bagaimana jika Xiaogang salah paham dan mengira dia adalah wanita yang memungut kekuasaan? Tapi dia melakukan semua ini demi Xiaogang. Hanya dengan cara inilah Xiaogang dapat memperoleh harta karun tersebut, sehingga menghilangkan kekurangan dalam semangat seni bela diri dan menjadi lebih kuat. Untuk orang yang kamu cintai, sangat berharga untuk memberikan segalanya. Pada saat ini, suara ajaib Suran terdengar lagi di telinga Liu Erlong. Mendengarkan kata-kata Suran, hati Liu Erlong kembali tenang. Ya, bagi Xiaogang, semuanya sepadan. Bahkan jika dia adalah orang di hati Xiaogang yang mengkhianatinya, itu semua berharga. Selama Xiaogang bersenang-senang, semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada hal lain yang penting. Tindakan Suran dan Liu Erlong, kedua orang itu berpelukan dan berbicara, tampak seperti keintiman antar sepasang kekasih. Kepanikan Liu Erlong lebih seperti gadis pemalu yang sedang jatuh cinta, setidaknya itulah yang dipikirkan Yu Xiaogang. Erlong, Suran, kamu. Tubuh Yu Xiaogang bergetar hebat, jantungnya berdebar kencang karena marah. Sekarang dia dapat memahaminya,
dan memahaminya sepenuhnya, Liu Erlong telah lama berubah hati padanya, dan dia juga telah jatuh cinta pada Suran. Hari ini Liu Erlong memberinya hal yang paling berharga untuk mengatasi kekurangan dalam seni bela diri, dan itu adalah biaya perpisahan untuknya. Kamu benar-benar menjodohkan pria yang jauh lebih muda darimu, tidak tahu malu. Yu Xiaogang berkata dengan marah. Dia lebih suka tidak memiliki harta karun ini daripada mendengar berita seperti itu. Liu Erlong dan Liu Erlong, yang sangat mencintainya, mengubah hatinya. Dia, sebagai sepupunya, telah bertahan selama ini. Dia seharusnya mencintainya sampai dia meninggal. Mengapa dia harus mengubah hatinya? Mengapa? Bising. Setelah melihat ini, Suran menamparkan wajah Yu Xiaogang. Pop, suara yang sangat keras terdengar, dan sidik jari 5 jari berwarna merah muncul di wajah Yu Xiaogang. Setelah kesatuan manusia dan alam, ia juga bisa menamparkan mukanya. Mendesis, rasa sakit yang luar biasa datang, dan rahang Yu Xiaogang hampir terkilir, tetapi rasa sakitnya tidak hanya di wajahnya, tetapi juga di hatinya. Apakah dia Yu Xiaogang yang begitu terhina? Suran merebut wanitanya, dan bahkan mempermalukannya di depan Liu Erlong. Yang paling penting adalah ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Liu Erlong, dia hanya melihat ketidaktahuan dan kecerobohan. Dia dipukuli oleh Suran, dan Liu Erlong acuh tak acuh. Bahkan tidak mengucapkan permohonan apapun. Apakah dia begitu tidak berperasaan? Hal ini membuat hatinya semakin sakit. Di dalam hatinya, wanitanya dan Liu Erlong, dia bisa membuangnya sesuka hati, dan dia bisa memutuskan apakah dia menginginkannya atau tidak, daripada dibuang olehnya. Ini menyangkut martabat seorang laki-laki. Namun kini, harga dirinya telah terinjak-injak. Pelacur ini, tanpa rasa malu, bersama Suran sebagai dirinya yang kecil. Dia selalu berpura-pura menjadi wanita muda yang sedang jatuh cinta di hadapannya. Dia telah memikirkannya sebelum dia sia-sia, dia adalah wanita yang seperti itu. Melihat sikapnya dan Suran, seharusnya mereka sudah lama bersama. Tak terasa malu untuk memeluknya begitu erat. Tidak ada yang mengetahui aktivitas psikologis Yu Xiaogang. Saat ini, Liu Erlong sangat tersengat oleh, tidak tahu malu, Yu Xiaogang. Hatinya sangat sakit, seperti tertusuk pisau. Apakah dia wanita yang sama di hati Yu Xiaogang? Alasan mengapa dia melihat Yu Xiaogang dipukuli oleh Suran dan tidak menghentikannya hanya karena dia tahu bahwa jika dia menunjukkan kepedulian terhadap Yu Xiaogang, itu akan semakin membangkitkan kemarahan Suran.